Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai ceramah, mulai dari isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai butir-butir penting dari satu buku pengayaan yang sering disebut dengan buku non-fiksi yang dibaca. Yang pertama, kita akan membahas mengenai langkah-langkah mengidentifikasi buku pengayaan atau sering disebut dengan buku non-fiksi. Nah, sebelum kita mengetahui langkah-langkah membaca buku, saya akan menerangkan pengertian teks non-fiksi terlebih dahulu. Nah, apa sih teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi sendiri mempunyai arti jenis sastra non-imajinatif yang disusun tidak berdasarkan cerita rekaan. Itu pengertian dari salah satu pakar yang bernama Tarigan tahun 1997. Nah, teks non-fiksi ialah teks yang disusun berdasarkan data valid tentang pengetahuan tanpa mengurangi isi data tersebut. Contoh dari buku non-fiksi yaitu buku referensi, buku panduan, buku pelajaran, biografi, dan lain sebagainya. Nah, butir-butir penting apa saja yang terdapat di dalam buku non-fiksi? Yang pertama, judul buku. Yang kedua, pengarang buku. Dan yang terakhir, ketiga, ada isi buku yang terdiri dari daftar isi, kata pengantar, glosarium atau daftar kata sulit dan artinya, jabaran isi yang ditulis secara sistematis, daftar pustaka, buku-buku yang dipakai sebagai acuan, kemudian biodata penulis, dan yang terakhir terdapat lampiran, dapat berupa gambar ataupun tabel. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membaca buku pengayaan. Nah, persiapan yang dilakukan sebelum membaca buku pengayaan yaitu yang pertama, carilah buku non-fiksi atau buku pengayaan di perpustakaan. Buku yang kalian baca bukan buku teks pelajaran. Pinjamlah buku tersebut kepada petugas untuk kalian baca selama 1 minggu. Nah, yang kedua, jika kalian memiliki uang, pergilah ke toko buku. Carilah buku non-fiksi yang dapat kalian miliki untuk dibaca. Yang ketiga, kalian juga bisa membaca buku yang kalian miliki. Yang keempat, mulailah mempersiapkan kegiatan membaca dengan menyiapkan buku tulismu untuk melaporkan kegiatan membaca minggu ini. Yang kelima, tuliskanlah judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan kota terbit. Yang keenam, amatilah daftar isi buku tersebut. Bacalah sekilas daftar isinya, kemudian tuliskanlah ada berapa bab isi buku tersebut. Yang ketujuh, sebelum membaca, berdasarkan daftar isi buku, kalian susun pertanyaan yang mungkin akan kalian dapatkan dari isi buku. Pada buku laporan membaca, tuliskanlah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian dapatkan jawabannya dari membaca isi buku. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, buatlah laporan apa yang telah dilakukan tersebut.
Nah, saat membaca buku non-fiksi atau buku pengayaan, pasti terdapat informasi penting dalam buku non-fiksi tersebut. Selanjutnya, kegiatan mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku non-fiksi yang dilakukan adalah membaca dengan mengikuti kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mulailah membaca. Apabila buku itu milikmu, pada saat kalian membaca, tandailah butir-butir penting dari setiap subbab yang dibaca. Jika buku itu milik perpustakaan, setiap kalian membaca butir-butir penting, tuliskanlah pada buku laporan membaca. Yang kedua, setiap kalian akan mulai membaca, tuliskan terlebih dahulu hari, tanggal, dan waktu kalian membaca agar kegiatanmu terdata. Yang ketiga, lakukanlah kegiatan membaca buku tersebut selama 1 minggu. Yang keempat, jika kalian sudah selesai membaca buku, datalah informasi penting yang ada dalam buku yang telah dibaca. Nah, kita masuk ke langkah-langkah menyusun laporan. Nah, barangkali dalam benak kalian muncul pertanyaan tentang pembuatan laporan membaca buku non-fiksi yang bentuknya berbeda-beda. Apakah bentuk laporan memiliki format buku? Jawabannya tidak. Namun, bagaimanapun bentuk laporannya, kalian harus memahami langkah-langkah penyusunannya terlebih dahulu. Nah, apa saja langkah-langkah penyusunan buku non-fiksi? Yang pertama, membaca buku atau mendengar naskah yang dibacakan atau direkam. Sebelum mengulas bagaimana cara membuat laporan membaca buku non-fiksi, pastikan kalian sudah membaca semua isi buku. Kenapa demikian? Karena syarat utama adalah membaca buku dan mengetahui isinya. Tanpa melihat isi buku, kalian pasti akan merasa kesulitan dengan pesan atau poin-poin yang akan disampaikan. Sebaliknya, jika kalian sudah membaca dengan baik, maka saat membuat laporan membaca buku non-fiksi pun kalian tidak akan lagi mengalami kesulitan karena sudah tahu betul mana saja dan apa saja yang harus kalian tuliskan. Tentukan pokok-pokok buku. Membaca yang baik akan dengan mudah dalam menemukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Apabila hal tersebut kalian kuasai, pastilah buku yang kalian baca akan dipahami dengan baik. Selanjutnya, menulis laporan dalam bentuk tabel atau rangkuman. Salah satu bentuk laporan yang bisa kalian ikuti yang menggunakan tabel, sementara yang lain menggunakan bentuk rangkuman. Cara ini dilakukan dengan dikemas dalam bentuk seperti esai atau karangan. Hanya saja dari segi keefektifan dan kerapian kurang praktis. Jadi, terlepas itu semua, kalian bisa memilih laporan membaca yang sesuai, yang kalian sukai, yang mana. Kalian bisa memilih sesuai dengan karakter masing-masing atau bisa juga mengikuti instruksi perintah guru. Laporan akan dibuat dan diformat seperti apa dan bagaimana. Dan yang terakhir, membaca kembali rangkuman yang telah dibuat. Langkah ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah ada laporan yang belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan laporan tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai menyusun laporan kegiatan membaca buku non-fiksi. Membaca merupakan kegiatan yang banyak sekali manfaatnya. Apapun tujuan membaca akan sangat bermanfaat bagi diri kalian. Namun, apa jadinya apabila yang dilakukan tidak dibarengi dengan pembuatan laporan? Kegiatan membaca menjadi sia-sia, hilang,
karena kalian lupa pernah membaca buku. Dengan demikian, laporan membaca dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa kalian telah membaca buku tersebut. Jika kalian sudah selesai membaca buku, susunlah laporan kegiatan tersebut dalam buku rekaman tertulis kegiatan membaca. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi buku pengayaan atau non-fiksi. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tuliskan pertanyaan di grup WhatsApp yang sudah saya sediakan. Nah, jangan lupa untuk presensi hari ini, isi link yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Nah, untuk tugas, carilah satu buku, kemudian baca dan cermati. Lalu carilah informasi apa saja yang terdapat dari dalam buku tersebut, kemudian tulislah laporan membaca buku tersebut dan dikumpulkan minggu depan. Baik, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.